Matias, Mazmur Bu Elvi, bait pengantar Injil Grace, doa umat spontan dari keluarga Pak Paulus sama Bu Erlin, yang ketiga Bu Endang, Bu Min, dan Bu Nini. Nah, kita persiapkan juga dari bacaan Wahyu bab 21 ayat 9b sampai 14. Untuk bait Injil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 20 sampai 27. Sebelum kita mulai, kita buka dengan lagu pembukaan, Grace. Lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 329. Ya Tuhan, ya Tuhan yang penuh syukur kepadamu, dan hati berserah sembah dan bakti umatmu. Pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terima, dan ampun-Mu limpahkanlah berpaling-Lah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada saudara-saudari, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, teristimewa keluarga Bapak Ibu Paulus dan juga keluarga dari almarhum Yohanes Pamuji, Ibu Maria Erika dan Putri Victoria. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk mengenang dan tentunya berdoa bagi saudara kita Yohanes Pamuji yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Saya kira kita masih ingat apa yang terjadi 40 hari yang lalu, dan malam itu juga kita berdoa sampai tengah malam mengantar Yohanes Pamuji kepada peristirahatan terakhirnya. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul bersama keluarga, bersama lingkungan Yakobus dan para suster dari mana-mana, Bapak Ibu dari segala tempat, bersama-sama kita ingin berdoa agar apa? Agar Allah sendiri yang menyucikan saudara kita ini, sebagaimana dahulu Allah juga memurnikan umat Israel sebelum mereka masuk ke tanah terjanji di Kanaan. Semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni segala dosa saudara kita ini, Yohanes Pamuji, sehingga saudara kita ini boleh masuk tanah terjanji di surga. Kita percaya bahwa Allah memelihara umatnya selama di padang gurun. Berkenan pula memelihara saudara kita ini. Sebab Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Kasih terhadap umatnya. Maka malam hari ini kita berdoa juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan untuk kita semua agar kita semakin peka mendengarkan kehendak Tuhan. Sebagaimana Yesus sendiri juga masuk ke padang gurun selama 40 hari 40 malam agar semakin peka mendengarkan kehendak Allah.
Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, kita satukan hati kita dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa dan kelemahan kita, serta mengantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat manusia, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan membangkitkannya untuk hidup mulia di surga. Engkau pula yang menyelamatkan dan memelihara umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Maka kami mohon, ampunilah segala dosa saudara kami, Yohanes Pamuji, yang 40 hari yang lalu Engkau panggil menghadap-Mu sendiri. Berkenanlah pula sekarang ini, menerima saudara kami ini dalam kerajaan-Mu. Kami mohon pula berkat dan peneguhan bagi keluarga, teristimewa untuk Bapak Paulus dan Ibu serta keluarga, untuk Maria Erika dan Victoria, dan juga bagi keluarga besar semua yang ditinggalkan. Berkatilah kami semua yang hadir pada misa ini, agar kami senantiasa kuat untuk mengemban tugas-tugas kami dalam pesiaran di dunia ini, dan Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar.
dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Mazmur tanggapan dengan refren, para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Refren, Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Refren, Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Refren, Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Refren, Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. 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 Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 11 ayat 20 sampai 27. Yohanes 11 ayat 20 sampai 27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Maria, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Saya kira kita masih ingat sekali lagi 40 hari yang lalu apa yang terjadi dengan saudara kita Yohanes Pamuji, dan bagaimana juga dengan keluarga yang kehilangan perasaan duka, dan juga kita
yang dengan setia sampai tengah malam menemani dalam doa-doa kita. 40 hari adalah angka yang istimewa dalam kitab suci. Misalnya kalau kita baca Kejadian bab 8 ayat 6. Di situ dikatakan bagaimana Nuh membuka jendela bahtera yang kandas di pegunungan Ararat setelah 40 hari. Kalau kita baca juga dalam Kejadian 50 ayat 3, dikatakan di situ bagaimana 40 hari adalah lamanya masa untuk merempahi jenazah. Kita tahu waktu itu dalam kisah Kejadian itu Yakub meninggal dan kemudian Yusuf meminta para hamba untuk merempahi jenazah Yakub. Lalu kita tahu juga kalau kita baca dalam Kejadian Keluaran 24 ayat 18 dikatakan bagaimana Musa berdoa 40 hari dan 40 malam di atas gunung Sinai. Maka kalau kita pernah ziarah ke Sinai, nah disitulah di puncak itu dikatakan bagaimana Musa berdoa 40 hari dan 40 malam. Tuhan Yesus juga berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Demikian juga 40 hari periode dari kebangkitan Yesus, dari kematiannya sampai kenaikannya. Jadi Bapak Ibu, 40, angka 40 dalam Alkitab adalah angka yang spesial. Tetapi dalam bacaan Injil yang saya kutip, saya ajak kita renungkan malam hari ini, tidak ada angka 40. Tetapi justru yang muncul angka 4. Dikatakan bagaimana Yesus setelah 4 hari baru datang kepada Marta dan Maria. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus sangat dekat dengan sahabat dan keluarga di Betania, yakni Marta, Maria, dan Lazarus. Jadi Lazarus ini punya 2 saudari, Marta dan Maria. Nah, kalau kita baca dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42, dikisahkan bagaimana Marta dan Maria. Kita tahu Marta tampil sebagai seorang yang mencintai gerakan, action. Dia bergerak, dia sibuk melakukan ini dan itu. Dan Maria adalah sebagai seorang yang wataknya lebih suka duduk diam. Nah, dalam bacaan teks Injil hari ini, dikisahkan bagaimana 4 hari setelah Lazarus meninggal, Yesus datang ke rumah mereka dan Marta seperti biasa berdiri dan menjemput Yesus. Karena dia tidak bisa duduk diam. Tetapi Maria tetap tinggal di dalam rumah. Nah, apa yang menarik dalam kisah ini adalah pada waktu ia berjumpa dengan Yesus, Marta menyatakan isi hatinya. Dan inilah kata-kata yang paling manusiawi dikatakan di dalam Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Marta? Pertama, Marta berkata-kata setengah dengan teguran kepada Yesus yang tidak bisa dia tahan. Setengahnya dengan iman yang tidak didapat goyahkan oleh siapapun. Jadi setengahnya dia seperti menegur Yesus, isi hatinya. Lalu setengahnya dia sebenarnya imannya yang tidak bisa digoyahkan. Nah, yang pertama dia mengatakan apa? Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, telah berada di sini, saudaraku tidak akan mati. Melalui kata-kata ini, Marta agaknya ingin mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada waktu engkau menerima berita kematian Lazarus, mengapa engkau tidak segera datang? Dan sekarang kau sudah terlambat. Atau ketika dia sakit, kenapa engkau tidak datang? Mungkin keluarga atau kita juga kan. Ketika saudara-saudari kita sakit, sampai meninggal. Mungkin kadang juga kita, Tuhan kenapa engkau tidak datang?
Ketika sudah meninggal engkau baru datang. Akan tetapi Bapak Ibu, setelah kata-kata itu diucapkan, menyusul kata-kata iman yang menegaskan kenyataan dan pengalamannya. Maka Marta dengan nada putus asa mengatakan, walaupun demikian, aku toh tahu bahwa engkau Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu apa saja yang kau minta. Maka Yesus pun berkata, saudaramu akan bangkit kembali. Dan jawab Marta, aku tahu bahwa dia akan bangkit kembali pada kebangkitan umum pada akhir zaman. Nah, ketika Marta mengungkapkan imannya tentang hidup sesudah mati, tiba-tiba Yesus mengatakan sesuatu yang memberi kehidupan dan makna baru kepada iman itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, kalau kita lanjutkan kisah tentang Lazarus ini, nanti di bagian terakhir bab 11 ini, ayat ke-43 dikatakan, Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Dan memang Lazarus dibangkitkan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, pesan apa yang mau saya ajak renungkan lewat sabda ini? Yang pertama tentu Yesus tidak berpikir dalam arti kehidupan secara jasmani. Tidaklah benar secara subjektif orang yang percaya tidak akan mati. Setiap orang akan mengalami kematian jasmani atau fisik. Lewat sabda yang kita renungkan malam hari ini, sebenarnya Yesus memberikan kepada kita tentang kehidupan yang akan datang. Yesus memberi jaminan dalam hidup manusia bahwa kematian bukanlah akhir segala sesuatu. Melalui Yesus kita tahu bahwa kita semua sedang dalam perjalanan bukan menuju senja, melainkan menuju fajar. Ada seorang penulis rohani namanya Mary Webb, dia mengatakan bagus sekali. Kematian adalah pintu gerbang kaki langit. Jadi kematian itu adalah pintu gerbang kaki langit. Kita bukan jalan menuju kematian, melainkan menuju kehidupan. Bagaimana itu terjadi? Hal itu terjadi jika kita percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus berarti apa? Menerima segala sesuatu yang Yesus ajarkan sebagai kebenaran dan berjuang menumbuhkan iman itu pada kesempurnaan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita menerima jalan dan perintah-perintah Yesus, jika kita sadar bahwa Dia ada di sini untuk menolong kita untuk hidup sesuai dengan perintahnya, maka kehidupan kita juga akan menjadi sesuatu yang baru. Kita dilepaskan dari rasa takut yang menjadi ciri kehidupan tanpa Tuhan. Kita dilepaskan dari putus asa yang menjadi ciri hidup yang ditunggangi oleh dosa. Dan kita dilepaskan dari kesia-siaan hidup tanpa Yesus. Nah pada malam hari ini kita bersama-sama mengenang, berdoa untuk saudara kita Yohanes Pamuji yang 40 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Peribahasa mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, tetapi juga kenangan. Artinya, setiap orang yang sudah meninggal pasti akan dikenang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Atau bagi kita lebih dalam lagi, supaya dia selalu hidup dalam hati kita, maka dia harus kita kenang selalu. Supaya saudara Yohanes Pamuji tetap hidup dalam hati keluarga, dalam hati Maria Erika istrinya, dalam hati putrinya Victoria, maka Yohanes Pamuji ini harus selalu dikenang. Maka saya kira Bapak Ibu Saudara-saudari,
malam hari ini kita mengenang itu. Kita mengenang bagaimana Yohanes Pamuji ini. Pak Paulus beserta keluarga, Bu Maria Erika dan Putri Victoria, pasti selama 40 hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudariku juga dan keluarga pasti perasaan berkecamuk dalam kesedihan, kedukaan, perasaan hilang dan seterusnya. Tetapi seperti Marta mungkin juga, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa Yohanes Pamuji dalam usia yang muda ini sedang giat bekerja ini kau panggil? Tetapi seperti Marta juga mengatakan, apapun Tuhan Yesus, apapun yang kau minta dari Bapa pasti akan terjadi. Dan aku percaya engkaulah kebangkitan. Maka saya kira ini juga mungkin, saya tidak tahu apa yang terjadi selama 40 hari, tapi itu juga proses itu. Proses iman kita menerima peristiwa ini. Dan saya rasa malam hari ini menjadi satu kesempatan yang istimewa. Yohanes Pamuji kita kenang. Maka dia juga akan hadir selalu. Para suster yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir, saya kira malam hari ini juga menjadi kesempatan yang bagus sekali untuk kita mengenang saudara kita Yohanes Pamuji ini, tetapi juga untuk bersyukur atas kehidupan yang boleh dialaminya. Untuk bersyukur kepada keluarga yang boleh dibentuknya. Untuk segala kenangan yang telah dibuatnya di keluarga itu. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mengenal secara pribadi. Kalau saya mengingat pengalaman saya 40 hari yang lalu, ketika diminta untuk bersama-sama mendampingi, mendoakan dari Leduk, bagaimana saudara kita Yohanes Pamuji dimakamkan di Keputih. Dan itu baru pertama kali saya mengalami itu. Dan bagi saya itu satu peristiwa iman yang mengajarkan kepada kita, atau kepada saya sendiri, apa arti sebuah kehidupan. Apa arti sebuah keluarga? Saya sangat tersentuh dengan apa peristiwa itu terjadi. Kita tunggu sampai tengah malam. Kita dampingi, kita doakan terus. Dan saya juga waktu itu, meskipun sampai tengah malam. Tetapi saya merasakan sebagai seorang imam, saya diberikan anugerah untuk bersama Pak Paulus dan keluarga dan umat sekalian untuk bersama-sama berdoa mengantar Yohanes Pamuji. Dan saya kira live Zoom dari Keputih, dari makam itu, bagi saya pribadi juga luar biasa. Maria, Erika, dan Victoria, kalian pasti kuat. Pasti teguh melihat peristiwa itu. Maka saya kira 40 hari ini menjadi peristiwa yang juga luar biasa. Kita mengenang dia. Semoga Yohanes Pamuji bahagia di surga. Diampuni segala dosa-dosanya. Dan tentu menjadi pendoa bagi istri dan putri. Dan juga Pak Paulus keluarga dan semua keluarga besar. Dan juga bagi kita semua. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, para suster, kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan senantiasa membawa apa yang disabdakan Tuhan hari ini. Apa yang diwartakan oleh penginjil Yohanes, tetapi juga apa yang terjadi dengan Marta, Maria, dan Lazarus. Tuhan memberkati. Amin. Mari sekarang kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang penugerahkan bagi kami. Teristimewa pada malam hari ini, kami boleh berkumpul bersama, mengenang dan berdoa bagi hamba-Mu Yohanes Pamuji yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Dengarkanlah doa yang kami sampaikan ke hadapan. Silakan. Ya Tuhan, kami mohon berikanlah keselamatan dan kebahagiaan kekal untuk Yohanes Pamuji. Mohon pengampunan atas segala dosanya. Berikanlah kekuatan
ketabahan, keikhlasan untuk Erika dan Victoria, serta keluarga besar Bapak Haryanto, Pamuji, orang tua dari Yohanes Pamuji. Karena kami yakin bahwa Engkau mempunyai rencana yang lebih indah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya rencana-Mu buat setiap kami adalah rencana damai sejahtera sampai akhir zaman. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi putra-Mu Yohanes Pamuji, sehingga Engkau menjemput dia lebih dahulu. Tapi kami juga percaya Engkau yang berjanji menyertai sampai akhir zaman. Engkau akan sertai Erika, Engkau akan sertai Victoria, Engkau akan sertai seluruh keluarga besar yang ditinggalkannya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih. Tak ada sehelai rambut kami pun yang jatuh ke tanah tanpa seizin-Mu. Dan setiap kami menjadi biji mata-Mu. Kami percaya di balik mendung, di balik kesedihan ini, Engkau mempunyai rencana yang indah buat Erika dan Victoria. Tuhan, mampukan kami, mampukan keluarga Bapak Paulus, agar sungguh melihat kasih-Mu di tengah segala apa yang mereka alami dalam hidup. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami juga berdoa untuk semua warga lingkungan Yohanes 1 yang telah Engkau panggil mendahului kita. Semoga dengan berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat di wilayah Yohanes yang saat ini sedang menderita sakit. Ya Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami umat di wilayah Yohanes yang saat ini sedang menderita sakit ke dalam tangan kasih-Mu dan kerahiman-Mu. Dengan penuh iman dan harapan, kami mohon kuatkanlah, dampingilah dan hiburlah mereka. Sudilah menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Satukanlah semua penderitaan mereka yang sakit itu dengan penderitaan-Mu sendiri di kayu salib, demi keselamatan umat-Mu, sehingga mereka pun boleh bersatu dalam kebangkitan-Mu yang mulia. Berkati juga keluarga-keluarga yang mendampingi dan merawat mereka yang sakit, agar selalu berusaha melayani dengan penuh tanggung jawab, sabar, tulus, dan senang hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang sedang mengalami kesedihan, keputusasaan, dan sakit, semoga mereka dapat merasakan kehadiran-Mu yang selalu menjaga dan menyapa mereka melalui para perawat, dokter, dan keluarga, sehingga kesadaran itu memampukan mereka bangkit dari keterpurukan dan menerima segala yang terjadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami dan kabulkanlah, karena semuanya ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita buka puji syukur nomor 434.
ungkapan kasih. Ini. Oh, kasih yang berlimpah mengalir dari hati penjuru selamat. Segarkanlah yang baru, yang haus akan ikan, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Berdoalah Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur kami ini. Semoga hamba-Mu Yohanes Pamuji yang telah meninggal 40 hari yang lalu, Kau terima dalam kemuliaan bersama putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Mari bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula, para malaikat menyembah keagungan-Mu dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Keuskupan Malang Hendrikus Pediarto, dan Uskup Keuskupan Surabaya Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Yohanes Pamuji, yang 40 hari yang lalu telah Engkau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul, teristimewa bersama Santo Bartolomeus, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Supaya kami berkenan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semua kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, dalam keluarga, komunitas biara, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami nantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan suilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Damai Kristus untuk kita semua. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang pada malam hari ini datang memenuhi undangan perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus senantiasa melindungi kita. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Antifon Komuni, akulah kebangkitan dan kehidupan, sabda Tuhan. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mari kita persembahkan 3 kali salam Maria. Semoga Bunda Maria mengantar, mendoakan saudara kita Yohanes Pamuji. Kita mohon juga Bunda Maria mendoakan keluarga yang ditinggalkan, dan juga bagi kita semua yang pada malam hari ini merayakan Ekaristi meski secara virtual. Mari kita persembahkan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mengagumkan dalam hidup kami sehari-hari. Engkau juga yang telah menyatukan kami dalam Ekaristi ini. Maka persatukanlah hamba-Mu, Yohanes Pamuji, yang 40 hari yang lalu Engkau panggil agar masuk dalam impunan para kudus-Mu. Sertailah kami senantiasa dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, agar kelak kami pun masuk ke dalam hidup abadi di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, dan anak-anak terkasih, sekali lagi terima kasih atas undangan baik dari lingkungan Yohanes 1, wilayah Yohanes, maupun juga dari Bapak Paulus, dan juga dari keluarga Yohanes Pamuji, juga dari Maria Erika dan Victoria, bahwa pada malam hari ini saya boleh juga ikut berdoa merayakan Ekaristi untuk mengenang Yohanes Pamuji yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga doa-doa kita malam hari ini berkenan kepada Tuhan dan kita semua juga diberikan kekuatan peneguhan. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat doa Santa Perawan Maria, Santo Bartolomeus, dan Santo Yohanes, kita sekalian, keluarga kita masing-masing, segala usaha pekerjaan dan rencana kita, dilindungi berkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Untuk lagu penutup, mari kita buka bersyukur nomor 642. Allah umat Kristus, karena Orang Kudusnya, Allah yang menggandakan talenta, tiba akhir hayat, dan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Demi Kau berjuang padamu di tiap saat dan tempat. Engkau siap melakukan kita Tuhan. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef.
sekarang dan selama-lamanya. Santo Yohanes, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili keluarga Paulus dan juga Erika dan keluarga besar Bapak Haryanto Pamuji menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Agung yang telah mempersembahkan misa arwah 40 hari Yohanes Pamuji. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mario dan Ibu Nani yang telah melakukan live streaming secara Zoom pada malam hari ini sehingga bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Kami juga terima kasih atas kehadiran seluruh warga dari Yohanes 1 yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam misa arwah ini. Juga para sahabat, teman, famili, juga teman-temannya Johan, teman-temannya Erika, keluarga dari Yohanes Pamuji. Terima kasih sekali lagi. Tuhan akan memberkati. Selamat malam. Erika mau ada sepatah kata, silahkan. Ya, malam semuanya. Terima kasih Romo, Suster, Bapak Ibu, keluarga, teman-teman yang udah datang join ke misa ini, mendoakan suami saya, juga yang selalu hadir di setiap misa untuk nenek saya dan Johan, suami saya. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan balas kebaikan Bapak Ibu sekalian, Romo dan Suster berlimpah. Amin. Kita boleh foto dulu. Mohon semuanya menyalakan kamera. Bu Paulus agak maju, Bu, biar kelihatan. Nah, oh, hilang, Bu. Ini ada 4 halaman. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman ketiga. 1, 2, 3. Terus yang terakhir halaman keempat. 1, 2, 3. Oke, foto sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Malam, pamit ya, izin pamit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.
Izin pamit dulu ya. Masih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Erika. Ya. Yes.